Perkenalkan, saya Muhammad Rizky, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan Ibu Rusmiana akan melakukan pra-observasi sebelum dilakukan observasi di kelas ataupun yang disebut dengan supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah, Bu ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita melakukan wawancara pra-observasi agar nantinya pelaksanaan observasi sesuai dengan apa yang diharapkan, Bu. Kemudian tujuan pembelajaran Ibu nanti apa, Bu? Satu, menceritakan pengalaman tentang berbagai perasaan. Dua, menyampaikan pendapat dan alasan. Ketiga, mengidentifikasi kalimat. Keempat, menggunakan huruf kapital dengan tanda baca yang tepat. Jadi ada 4, Bu ya? Iya, ada 4 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti, begitu, Bu ya? Iya. Kemudian area pengembangan pembelajaran Ibu bagaimana, Bu? Area pengembangan yang ingin saya kembangkan adalah di pengetahuan dan keterampilan. Jadi yang ingin dikembangkan itu di pengetahuan dan keterampilan, Bu ya? Kemudian rancangan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan bagaimana? Pembelajaran yang saya gunakan menggunakan kooperatif learning. Pakai kooperatif learning, Bu ya? Ya. Kemudian ketika Ibu pelaksanaan nanti, kira-kira media pembelajaran yang akan Ibu gunakan apa, Bu? Mungkin menggunakan sebuah cerita atau gambar-gambar dan LKPD terkait. Jadi biasanya pasti ada medianya begitu, Bu ya? Supaya anak-anak mudah bisa dipahami. dipahami. Baik, Bu. Kira-kira nih, Bu, kapan akan Ibu lakukan pembelajaran ini, Bu? Mungkin di hari Selasa di kelas 2. Di saat Selasa, Bu ya? Iya. Jadi pada saat pembelajaran Ibu di kelas 2 gitu, Bu ya? Oke. Baik. Jadi dari Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, kemudian rancangan pembelajarannya, area pengembangannya, dan banyak sekali yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu nanti ketika berada di kelas bisa terlaksana dengan baik, Bu ya. Nah, jadi kira-kira menurut Ibu apa yang Ibu dapat dari hasil wawancara kita pada kesempatan kali ini, Bu? Jadi mendapatkan gambaran persiapan yang harus saya lakukan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas nanti. Jadi sudah dapat gambaran nih, Bu ya. Ya. Jadi apa yang akan Ibu sampaikan nanti, kemudian apa saja metodenya, begitu, Bu ya. Ya. Jadi ada gambaran sudah. Mudah-mudahan nanti ketika sudah ada gambaran akan cepat dilakukan rancangan mungkin pembelajaran, Bu ya. Ya. Sehingga nanti akan lebih mudah ketika melakukan pembelajaran. Oke, baik, terima kasih, Bu. Kita akan bertemu lagi nanti di kelas Ibu pada saat melakukan supervisi atau observasi pembelajaran di kelas. Terima kasih, Bu. Ya. Bab 2 ya. Bab 2 kan beberapa tadi bab 3. Bab 3. Ayo berperilaku terpuji. Tadi adalah sayang kepada sesama. Makanya tadi tidak boleh berkelahi. Sayang kalau ada teman saling tersebut diperintahkan oleh Allah. Berperilaku tersebut mencontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu adalah pengertian kasih sayang. Sebelumnya, perkenalkan, saya calon guru penggerak Muhammad Rizky, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pasca observasi yang mana saya ditemani oleh Ibu Yuli Dwi Rahayu selaku pengajar praktik pada calon guru penggerak Angkatan ke-8 dan Ibu Rusmiana
selaku guru kelas yang akan melakukan pasca observasi pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada percakapan observasi kali ini kita akan mengevaluasi dari hasil supervisi yang sebelumnya telah kita lakukan kemarin Bu ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait proses pembelajaran yang berlangsung kemarin itu Bu? Kita belum terbiasa, jadi agak tegang, tapi berjalan dengan baik. Jadi agak tegang Bu ya, karena Ya, belum biasa diawasi gitu kan Bu. Ya, Jadi pas ada yang melakukan supervisi maka tegang Bu ya. iya. Nah, kemudian pada saat itu area pengembangan dalam kelas dan tahapan apa yang Ibu lakukan pada saat melakukan pembelajaran itu Bu? Di mana dalam tahapan sebelum mengajar saya membuat rancangan RPP dan sekarang disebut dengan modul pembelajaran. Kemudian area yang saya kembangkan adalah pengetahuan dan keterampilan. Jadi apa namanya, Ibu melakukan pembuatan rancangan RPP dulu ya atau modul. Kemudian Ibu melakukan pengembangan pengetahuan dan keterampilan dulu ya. Kemudian untuk pengetahuan murid mampu memahami apa yang telah disampaikan, dan untuk keterampilan murid mampu menyusun kata dan kalimat yang baik dan benar. Jadi dalam pengetahuannya tadi murid mampu memahami apa yang disampaikan gitu Bu ya. Dan dalam segi keterampilan murid mampu menyusun kata dengan kalimat yang benar gitu ya. Nah, kemudian menurut Ibu nih, sejauh mana hal yang Ibu lakukan di kelas tadi, apakah itu berhasil atau tidak kira-kira Ibu? Menurut saya alhamdulillah berhasil dengan baik dan berjalan dengan baik, akan tetapi masih ada kekurangannya dalam pelaksanaannya. Jadi dalam setiap hal yang pasti ada kekurangan gitu Bu ya, apa sedikit kah atau banyak pasti ada kekurangan dalam setiap pelaksanaannya Bu ya. Nah, kemudian menyambung daripada hal yang tadi, menurut Ibu apa saja kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran di kelas itu Bu? Kendala-kendala yang dihadapi dan sering terjadi yaitu ada saja murid yang kurang aktif. Mereka kurang memperhatikan dalam pembelajaran yang dilakukan. Mereka sering bermain, kadang ngomong sendiri, ngomong sama teman. Jadi ada saja Bu yang murid yang tidak aktif, bahkan mungkin tidak memperhatikan, jadi berceritaan dengan teman Bu. Jadi itu kendalanya Bu ya? Iya. Kira-kira nih Bu, mengapa hal itu atau hal tersebut bisa terjadi Bu? Sepertinya kurang metode yang bervariasi pada saat saya mengajar. Hal ini mungkin menjadi salah satu penyebab adanya murid yang kurang aktif dalam pembelajaran. Karena masing-masing murid punya gaya dan gaya belajar yang berbeda. Jadi apa namanya, mungkin karena murid memiliki gaya belajar yang berbeda Bu ya. Ada yang kinestetik, ada yang audio, bahkan mungkin ada yang visual ya, sehingga ketika kita tidak memilah itu, maka ada murid yang tidak aktif bahkan tidak memperhatikan dalam pelajaran begitu Bu ya. Nah, kemudian kira-kira rencana ke depan yang akan Ibu lakukan terkait kendala yang Ibu hadapi tadi ini apa kira-kira nih Bu? Kendala. Mungkin rencana ke depan saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga akan mengetahui masing-masing belajar murid, dan kemudian akan menjadi metode atau mode pembelajaran yang bisa membuat murid semangat sehingga aktif di kelas pada saat pembelajaran. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, di mana Ibu akan memetakan masing-masing gaya belajar murid sehingga mereka mungkin bisa lebih memperhatikan, lebih mengetahui apa yang Ibu sampaikan dari gaya belajar yang mereka miliki, gitu Bu ya. Baik, mudah-mudahan rencana Ibu ini bisa Ibu laksanakan dengan baik sehingga murid tadi yang Ibu katakan menjadi semangat belajar, bisa lebih paham dengan baik sehingga mereka bisa mengerti apa yang Ibu sampaikan, gitu ya. Kira-kira kapan Ibu rencana yang Ibu sampaikan tadi bisa Ibu lakukan atau Ibu
realisasikan dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti gitu? Mungkin secepatnya Pak, karena ini menyangkut keaktifan murid dan proses pembelajaran. Mungkin salah satu atau dua, mungkin 1 atau 2 minggu ke depan setelah saya selesai melakukan rancangan pembelajaran nantinya. Jadi Ibu akan melakukan secepatnya Bu ya? Iya. Sehingga lebih cepat lebih baik begitu kan Bu ya? Jadi Ibu akan melakukan rancangan pembelajaran dalam hal itu Bu ya. Baik, sangat luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan dari Ibu observasi, kemudian sekarang Ibu membuat rencana tentang menghadapi kendala-kendala, menghadapi masalah-masalah yang terada di dalam kelas. Mudah-mudahan ini bisa Ibu realisasikan dengan baik. Tetap semangat Bu ya. Mudah-mudahan apa yang kita ciptakan sebagai guru ini Bu bisa mencerdaskan anak bangsa Bu ya, menjadi insan yang berilmu dan bertakwa. Terima kasih Bu ya. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Yuli Rahayu selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait kegiatan pasca observasi yang telah kami lakukan tadi. Silakan Bu. Terima kasih Pak Rizky. Saya akan berikan tanggapan mengenai apa yang sudah diperbincangkan oleh Ibu sama Pak Rizky sebagai CKP saya. Di sini tadi untuk pasca observasinya sudah sangat bagus. Ini sudah merupakan praktek coaching di mana Pak Rizky-nya mengobservasi sama Ibu di dalam kelas waktu itu dalam pembelajaran adanya berdiferensiasi ya, mempraktekkan berdiferensiasi, kemudian ada praktek KSE, kompetensi sosial emosionalnya, kemudian ada budaya positifnya. Nah di sini Ibu sudah mempraktekannya, kemudian dituangkan dalam modul pembelajaran Bu ya. Ya. Kemudian di sini tadi sudah sangat bagus Bu. Kemudian di sini ada hal kendalanya Bu ya, pasti ada di sini kendalanya yang biasa dihadapi itu memang ada yang anak-anak begitu Bu ya, anak-anak yang masih saja yang kurang aktif biasa yang kita temui. Nah itu pun bisa dikendalikan dengan itu tadi Bu, memanage anaknya dengan kompetensi sosial emosionalnya. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi ini kalau memang sudah bagus dilaksanakan bisa dilanjutkan. Jadi ini merupakan suatu keterampilan dalam pembelajaran. Kemudian Pak Rizky tadi sudah melaksanakannya di sini sudah sesuai dengan peta. Ada tujuannya, kemudian mengidentifikasi, kemudian apa rencananya, kemudian tanggung jawabnya. Nah ini sudah menunjukkan adanya suatu coach yang sudah benar-benar yang kita pelajari. Mungkin itu ya Pak Rizky yang dari saya, semoga tetap semangat Ibu ya, berjalan terus, tetap dilaksanakan, kita berbagi sama teman-teman yang lainnya, kita tetap semangat. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Yuli atas umpan balik dan tanggapannya terkait hasil daripada pasca observasi yang telah kami lakukan tadi. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Rusmi telah membersamai kami pada kesempatan dan sudah melakukan kegiatan bersama saya tentang supervisi tentang coaching. Kemudian ada pra observasi, kemudian observasi atau supervisi, kemudian dan ini terakhir adalah pasca observasi. Oke, terima kasih Ibu. Ibu Yuli juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.